Takkan aja kampung. Lama indak basuh saudara saromaro disiap di sinan iko la pejo. Dah. Uni. Halo, selamat siang. Saya manajer dari Padang Lapejo. Senang sekali bertemu dengan kalian semua. Selamatnya. Apa? Dia peluk Uni nangis-nangis. Nggak usah takut, Pe. Aku boleh minta satu nggak dari kamu? Minta apa? Minta anak. Macam mana? Aku cium kakinya, aku minta maaf lahir batin. Aku udah hamil, aku bawa cucu mama gitu. Iya, tapi intinya ya jangan menikah tanpa restu orang tua. Itu aja satu. Assalamualaikum, so welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Ibet Siagian sini. Dan teman-teman, kali ini aku ingin mengupas tentang kehidupan seorang Lapekjo. Wow, rekame. Jadi kalau selama ini kan teman-teman yang pada interview Uni ini kan tentang bisnisnya ya. Baru sekali ini di tayangan Ibet Siagian kita kupas kehidupan tentang Uni, bagaimana Uni bertemu dengan Menir dan bisa sampai ke sini. Langsung aja. Tapi Uni sebelumnya Uni sapa-sapa dong untuk semuanya. Halo semua, jangan lupa subscribe, like, and comment. Mantap. Uni pakai bahasa Padang sapa-sapa orang awak di Indonesia. Udah kurang Takkan aja kampung. Lama indak basuh saudara saromaro disiap di sinan iko la pejo. Dah. Halo, selamat siang. Saya manajer dari Padang Lapejo. Senang sekali bertemu dengan kalian semua. Selamat menyaksikan. Mantap ya. Good job. Ini bener-bener orang Sumatera, orang Padang yang sama kayak aku orang Batak itu ngomongnya kayak keras ya Uni ya. Ini bener-bener kita kayak lagi di restoran Padang lah, teriak-teriak, satu, dua, bungkus, bener-bener kayak lagi di restoran Padang di Indonesia. Uni ini langsung aja ya, karena Uni ini sangat sibuk dan aku sangat benar-benar terima kasih karena si Uni ini mau meluangkan waktunya untuk aku interview di sini. Uni, kenapa bisa sampai ke Belanda Uni? Menikah Tahun berapa Uni? 2000. Tahun 2000. Oh, berarti 21 tahun. Ya, Wow, 20 tahun lah. 20 tahun ya. Tapi datang ke sini berarti karena imigran cinta juga Uni. Iya. Ternyata Lapekjo ini juga datang karena imigran cinta. Jadi kenalan dari mana waktu itu? Dari kecil sih sudah kenalan. Oh, dari kecil sudah kenal Ya, sama. karena rumahnya dekat-dekat lah. Di mana dulu? Di Tebing Tinggi Deli di Sumatera. Suami Uni ini. Mhm. Oh. Dia bapaknya Belanda, ibunya Jawa. Oh, baru tahu aku. Jadi teman masa kecil juga ini berarti. Teman masa kecil enggak, tapi Uni kenal dia gitu. Oke. Karena kan Uni kerjanya berdagang kue-kue di kampung. Biasa lah orang Padang ya. Dijajah-jajah di baskom tuh. Jadi keluar masuk kampung. Oke. Jadi asal lewat depan rumah dia suka nongkrong. Dia suka main tenis. Kan anak-anak Londo namanya dia. Iya. Tengok, ay ganteng juga dia. Rancak banget kok. Tapi namanya kita kan dari kecil ya, dari umur 9 tahun Uni berjajah kue-kue. Kemudian Uni sampai kemudian 13-an, 14-an, lihat terus lah, lihat. Udah jatuh cinta Uni di situ? Enggak. Oh belum, tapi kita Tapi tahu lah, anak Londo putih, rambut panjang kayak bule-bule lah ya. Rambut gondrong waktu itu. Rambutnya gondrong dia. Oh. Ya cuma lihat gitu aja. Tapi nggak ada rasa-rasa apa-apa. Tapi akhirnya bisa berkomunikasi gimana? Kan Uni sekolah lewat rumah dia, jalan besar. Heeh. Sekolahnya di SMEA ya, negeri di kota. Setiap pulang dia juga lihat Uni. Uni juga lihat dia, tapi kemudian satu kali lebaran, umur 17 tahun kalau nggak salah ya. 17 tahun sudah ada rasa cinta-cinta lah. Sudah rasa suka kali. Tahun berapa lah itu? Tahun 1980 berapa ya? 87. Oke.
Jadi belum suka juga. Oke. Terus lebaran mau ngantar zakat fitrah ke masjid, dia pun sama. Terus ketemu di tukang pisang goreng. Terus dia lihat anak etek tuh cantik juga katanya gitu. Abah pun bilang lah, oh Londo ini ganteng juga. Terus bilang lah, boleh nggak datang lebaran? Kebetulannya kan besoknya lebaran. Oh, dia yang nanya langsung ke Uni sebenarnya. Boleh nggak datang bertamu kalau lebaran itu kan? Terus boleh. Ya udah besok malamnya datang. Nggak pernah bilang cinta. Oh. Jadi datang malam itu terus besoknya datang lagi. Apa maksudnya? Terus besoknya datang lagi. Terus jalan aja langsung. Oh. Jalan aja ya, udah ada. tanpa ada penembakan. Saya kamu, aku cinta kamu. Tiba-tiba udah punya hubungan aja gitu. Ya gitu-gitulah kayaknya ya. Kurasa cinta lah itu namanya, cinta monyet apa gurila tak tahu lah. Yang pastinya apa namanya itu mengalir saja. Mengalir saja. Apa namanya itu mengalir saja. Mengalir saja. Terus hubungannya lama. Pendekatannya lama ya. Lama 5 tahun. Terus tamat sekolah SMA, Uni kuliah. Kemudian tingkat 1 kita putus. Udah 5 tahun kita putus, dia masuk ke Belanda. Uni tetap di Indonesia. Jadi si Menir ini ke Belanda sama orang tuanya pindah lagi atau sendiri? Pindah. Oh, sama semua mereka keluarganya? WNA memang. Walaupun tinggal di Indonesia, warga negara asing. Oh, mereka masih warga negara asing walaupun tinggal di Indonesia ya? Bapaknya kan koloni dulu, tugas ke Indonesia. Koloni? Macam apa ya? Koloni penjajah loh ini? Bukan Expat? Expat? Dari masa penjajahan dulu, bapaknya tugaskan di bagian perkebunan. Oh. Taman penjajahan dulu. Jadi tetap mereka pegang warga negara asing. Waduh, ngeri percintaanmu gini ya, kenalnya di pisang goreng ya kan? Terus mau berlebaran atau bertamu, tapi Uni waktu Uni ditinggalkan itu sudah putus berarti ya Uni? Sudah putus. Itu berarti nggak ada rasa kehilangan lah ya waktu pertama? Rasa lah. Jadi gini, dia dipinang sama orang. Jadi gini, Uni kuliah. Uni kuliah di mana? Di IKIP Medan. Oh, Unimed. Di IKIP Medan dulu ya, terus kan Unimed ya, di sana. Terus Uni putus sama dia, terus gitu kan Medan tebing tinggi 2 jam dulu naik bus. Jadi setiap sebulan sekali Uni pulang karena nggak punya uang. Kalau setiap minggu kan boleh pulang. Kita anak kos, makanya dia susah mau tiap minggu lagi pulang. Jadi setiap sebulan sekali pulang, sebulan sekali bertemu. Jadi kalau udah LDR itu udah gimana rasanya lah. Jadi kita senang-senang aja lah kalau pulang, tapi dia udah sama orang lain gitu ya. Di sana? Di Medan waktu itu? Tebing tinggi lah. Udah punya gebetan lain lah ya? Udah lah, dia kan playboy. Karena ya? Jadi Senin sampai Minggu ada lah gitu. Uni nggak tahu, Uni waktu di weekend aja kali sebulan sekali. Jadi Uni kayak cadangan lah mungkin? Hanya ada di weekend? Udah itu Uni pulang tiba-tiba itu udah tingkat 2 kuliah, terus mama bilang tuh pacar dia pindah ke depan rumah Uni kebetulan. Dari yang satu keluarga. Jadi kalau orang Jawa bilang pek nggo ya kak, ngepek tetonggo. Jadi ya depan rumah. Oh iya. Jadi kalau buka pintu nampak mukanya di ujung sana. Wah, dia udah bangun, kan kita luar. Terus mama bilang orang Padang itu kare. Mama itu orang Minang yang sangat Minang. Dia nggak menyetujui memang, dia nggak suka. Karena emang kawin berhubungan dengan orang bangsa lain gitu. Kan itu termasuk masih Belanda. Iya. Jadi kalau ngapain sama anak Belanda? Memang nggak ada lagi orang lain kan gitu. Jadi dia menentang. Jadi waktu itu papanya anak-anak ini tunangan sama gadis lain, dia bilang, tuh pacarmu yang kau banggakan udah ngambil anak orang lain. Ya nggak apa-apa lah, nggak jodoh. Tapi saat itu menangis ya? Aduh, itu memang kalau difilmkan kayak Siti Nurbaya, kisah cinta Uni ini. Benar? Iya. Banyak kali babak barunya. Kemudian nangislah malam pertunangan itu, udah pulang itu. Nangis Uni? Enggak, udah pulang perempuan itu dengan rombongannya. Dia datang ke Uni. Alamak, depan rumah kan. Kok sampai hati kau minang anak orang dan itu. Ya dia tahu hubungan kita memang nggak setuju kedua orang tua. Kalau dia nggak suka, orang Uni juga nggak suka. Jadi nggak ada titik temunya. Terus orang tuanya kenapa nggak suka? Ya mungkin punya alasan sendiri. Waktu itulah ya. Iya, kan seperti orang tua kita juga. Jadi waktu itu kemudian apa? Dia peluk Uni nangis-nangis. Nggak usah takut Pe. Aku boleh minta satu nggak dari kamu? Minta apa? Minta anak. Minta anak. Macam mana? Kau minta anak dari aku, kau udah hubungan orang lain. Yang pasti
kita nggak tahu nanti ceritanya. Oh. Terus udah dia pergi ke Belanda, Uni pergi ke Medan, lanjut kuliah. Jadi tunangannya gimana? Tinggal dulu, dalam waktu 3 tahun dia harus pulang untuk menikahinya. Oh. Tamat Uni setahun kemudian tamat dari IKIP Medan. Berarti Uni lulusan guru nih, Iya, ijazah guru ya. Jadi tamat dari IKIP Medan, Uni pulang mau ngelamar pegawai negeri, nggak punya uang. Tahun 89, kalau kita, tahun 93 ya, 89 saya SMA, 93 Uni tamat. Itu harus ada uang pelicin sedikit lah. Nah, zaman dulu berarti udah ada juga ya gitu Ada ya. masih dulu ada kan, dapat ada uang sedikit lah atau apa gitu. Uni nggak punya uang, Uni orang susah. Memang mama Uni kan janda, kita janda anak 9 ya. Ibu Uni itu, jadi keluarga kerja keras terus. Jadi Uni nengok lowongan TKI ke Malaysia, Uni masuk kan, loh kok ijazahnya diploma? Guru lagi ya. Kok masuk TKI nggak apa-apa Pak, yang penting mencari duit halal. Iya. Udah, Uni ke Malaysia 6 tahun. Jadi hubungan kita udah nggak ada lagi 8 tahun itu. Jadi Uni sempat jadi TKI di Malaysia ya Uni. TKI di Malaysia. Tapi akhirnya diploma guru itu nggak terpakai. Iya. Padahal IKIP ya negeri ya maksudnya. Negeri. Dan dia Uni dengar 2 tahun kemudian dia pulang ke Indonesia tapi tidak menikahi tunangannya. Oh, Dia dan putus Uni di aja. situ seneng atau enggak waktu itu? Ya biasa aja. Karena udah terlalu lama Udah ya. terlalu lama dan udah terlalu sakit juga kan ya. Terus ya kita sibuk dengan macam masing-masing aja lah. Dia ke Belanda, dia tetap tinggal di Belanda lah udah sibuk kan. Jadi masih 6 tahun dengan punya pacar masing-masing ya. Iya. Nggak tahu kenapa di tahun 1999 dia ngeband. Dari mana tahu nomornya? Kan tetangga, abangnya minta nomor sama Uni. Memang Uni setiap tahun pulang kalau dari Malaysia kan datang. Iya. Jadi pulang itu ya vakansi, dia bilang nomormu berapa Pe? Ini. Uni dari dulu dipanggil apa? Udah, Oh, dari kecil. Dari umur 9 tahun nama panggilan itu. Nama panggilan aja. Dari Lape. mama, dari mama itu orang Padang. Terus Berarti Lapejo ini memang nama panggilan Uni ini dari iya, kecil. jadi kalau ke tebing tinggi nyari Suprapti itu nggak ada yang tahu. Lape ya. Berjalan Singaman aja nama Lape malah tunjukkannya. Oh. Sampai gitulah. Jadi waktu teman-teman dia telepon, Lape masih di Malaysia, iya. Masih ingat? Lama banget. Uni bilang, oh surprise ya Uni ya. Udah berapa anaknya? Aku nggak jadi menikah katanya gitu. Oh iya, nunggu aku bilang gitu. Ngeri. Jadi bercanda lah. Karena apa? Dia itu anak pendiam. Punya orangnya ribut. Iya. Jadi ribet and ribut ya kan. Udah ribet gitu lagi. Ya, pendiam ini dorong. Nanti Uni ini akan kita tanya-tanya di part kedua seputar bisnis ya, karena Uni ini kan manajernya Lape. Ini sekarang kita mengupas kehidupan percintaan Lapejo juga. Jadi memang khusus ke Uni Lapejo. Nah, terus Uni gimana Uni? Jadi dia nggak menikah, ya katanya gitu, nggak jadi katanya gitu. Oh ya, terus tiap hari telepon, 1 hari kalah minum obat, bisa 10 kali. Bangun tidur, mau mandi, pulang kerja, ditanya kerjaan. Waduh, saya bilang duitmu banyak banget, duit ngambil saya. Karena zaman dulu kan belum ada WhatsApp ya. Belum, dia ngambil langsung tuh beli kartu katanya. Iya ini, aku rasa dia setiap gajian beli kartu lah itu beberapa ratus ribu. Kan waktu itu udah Kak. Iya, kalau dulu. Memang cara mendapatkan aku luar biasa. Ngeri, dengar tuh kata ngeri cara Itu mendapatkan sistem penjajahan, ulur dulu itu dijajah. Iya. Siapa yang menjajah ini? Iyalah, Sama-sama. Sama-sama Uni jadinya. sama-sama. Oh, jadi akhirnya untuk yang hubungan yang kedua ini berarti ada omongan lah, ini kita seriusin aja lah, udah lah. Enggak, gitu ya. enggak ada. Tetap juga enggak ada. Nggak ada. Jadi gimana Terus tuh dia bilang gini, hubungannya? kapan naik, udah berapa tahun di sana? 6 tahun. Kontraknya habis kapan? Tahun 2000. Oh, Bulan 9. oke. Bulan 7, 8, Oke. 9 gitu habis kontrak. Pulang aja, kata gitu. Walaupun belum habis kontrak. Enggak, habis kontrak baru 8. Ya harus pulang aja. Jangan lanjut lagi Jangan gitu lanjut ya. lagi. Kenapa? Datang aja ke Belanda. Emang di Belanda ada ini lowongan kerja ada. Kerja pabrik ada. Kan kalau di Malaysia kan perusahaan-perusahaan itu banyak. Iya. Kita bekerja custom semiconductor ya. Iya. Jadi membuat IC telepon, Iya, komputer, tahu-tahu. mobil TV gitu ya. TV gitu lah. Ada seperti itu, ada kata gitu. Ya udah
Tapi aku kirim tiket ke kedutaan, ya. Sponsor lah ya. Sponsor lah waktu itu ya. Aku belikan tiket waktu itu Garuda berapa gulden ya, 1.800 guldennya kak, 1.000 euro, kan 1.800 apa 1.000 berapa. Dikasihnya uang saku 500 gulden. Di kedutaan ambil surat undangan itu buat visanya. Kayak gitu. Oh iya, tapi ada syaratnya apa? Bawa surat keterangan belum pernah menikah. Kalau memang belum pernah menikah, enggak. Iya. Kenapa mesti bawa syarat itu? Harus kalau melamar kerja dia tipu. Padahal nggak ada kan yang kayak gitu. Sebenarnya cuma kayak mau memastikan bahwa Unita emang benar-benar single gitu ya kan. Wah, memang pandai juga. Memang dasar otak company ya. Memang itu katanya itu. Nggak jauh-jauh. Otak company juga ya. Aku diam dulu deh, kalau aku orang Belanda. Iya, jadi apa namanya? Dia bilang begitu ya udah Uni pulang sebulan di Indonesia ya. Terus Uni bilang sama mama, "Mak, aku mau merantau kemana? Ke Jepang." Duh, kok pergi lagi ke kan ya? Bentar ya. Wah, ini teman-teman emang benar-benar seru ya. Jadi teman-teman tidak akan ada orang-orang yang menginterview Uni Lapek ini setajam Silet. Hanya di YouTube-nya Ibet Syek ya. Iya kan? Dan Uni ini manajernya apa ya Uni? Uni bagian kasir ya. Kasir, administrasi, urusan izin. Wow, memang Uni ini selalu style, jadi selalu di situ kan. Wow, di situ ya. Ini siapa sih namanya Uni? Theodora. Oh, Theodora. Iya. Sama Belanda. Aku masih orang Belanda. Saya tuh sama Lapel seperti kakak adik. Oh. Karena kita sudah kenal hampir kenal. Oh iya, tapi Uni tinggalnya di mana? Di Bornholm. Maksudnya di Indonesia di mana? Di Indonesia di Bali, Cimahi. Oh, Cimahi. Cimahi. Atau orang Bandung? Papa saya orang Jogja, mama saya orang Belanda. Tapi tinggal di Cimahi. Karena papa tentara. Jadi pindah-pindah. Akhir di Bali. Kan bingung. Theodora, iya itu nama Belanda banget. Iya. Theodora. Tapi Uni bisa bahasa Sunda nggak? Bisa. Bahasa Sunda lah, Mbak itu bahasa Sunda. Biasa. Biasa. Kan lulusan Unpad. Lulusan Unpad. Lulusan tangan misi, karena jurusan sama kita. Dan istri saya kan 33 tahun. Saya ambil social worker di Unpad dan Itu kan deh. silakan. Bukan. Oh, saya lulusan Unpad dapat 7. Oh, jurusan apa tadi? Tangan misi. Pantesan ini ya, Uni ya. Apa sih namanya ceatan musuh segala urusan juga ya urusan. Di Belanda kalau nggak cekat. Hebat lah Uni ini ya. Uni Theodora jadi nanti mau kita panggil Teteh Theodora ini keren, lulusan Unpad. Jadi memang pantas dijadikan manajer sama Uni. Uni Lapek ini ya kan semua. Kita saling membantu. Iya, saling benar-benar. bekerja. Memang jurusannya. Iya kan? Jadi Uni kembali lagi Uni. Habis itu akhirnya Uni ke Belanda lah, ngurus-ngurus tadi. Oh iya, mama bilang mau kemana? Ke Jepang. Jepang. Karena aku tahu kalau ke Belanda nggak akan dibilang, nggak akan diizinkan. Oke. Mak, aku mau menikah. Uni juga. Aku udah bilang pelan-pelan, Mak, aku boleh nggak menikah nanti sama siapa? Sama dia juga katanya gitu. Nggak ada orang lain katanya gitu. Ya kalau nggak dikasih nggak apa-apa. Mama nggak pernah mau, memang nggak mau gitu. Terus ya udah aku ke Jepang aja, ya. Ke Jepang lah aku. Kemana? Ke Belanda. Belanda lah aku. Aduh, bohong adanya di Jepang. Ke Belanda kemudian sampai sini cuacanya dingin bulan 10. Aduh, ngeri tuh ngapain tuh cuaca dingin. Cuaca dingin kalau nggak berani Kenapa? keluar seminggu dingin. Kenapa Kalau nggak? dia jadi hangat. Terus aku yang ngajak. Ngajak apa? Aku bilang gini. Mau ngajak apa ini? Kan aku di sini ngapain? Oke. Aku di sini nggak ada kerjaan. Kamu bilang ada kerjaan. Jadi aku bohong lah. Gitu. Tapi memang kita dari awalnya dulu kalau pacaran nggak pernah ngomong-ngomong, tapi udah tahu lah masuk tersirat. Iya. Banyak makna tersiratnya sama bapak ini daripada tersuratnya. Pusing awak. Kalau itu dari kita mikir dewasa daripada macam-macam, kita halalkan aja. Jadi nikahlah di Masjid Al Hikmah Den Haag. Menikahlah di Masjid Al Hikmah Den Haag tahun berapa? 2000 itu. 2000. Tapi itu 25 akhirnya November. orang tua setuju. Enggak, Loh, diam-diam. kan itu dapat bisa 3 bulan. Heeh. Seminggu
di sini 2 minggu kemudian kita menikah, terus Langsung 2 minggu. Iya. Terus diam dulu, aku berharap aku cepat hamil. Oh. Bulan pertama aku gagal, nggak hamil di tes. Udahlah. Kalau katanya gini, kalau hamil, kalau pulang pasti disetujuin, ya kan enggak? Kan aku dapat cucunya, kan Iya. gitu. Jadi Berarti sebegitu nggak setujunya dulu orang tua Iya. Uni ya sampai harus kayak gitu ya. terus aku bulan kedua hamil. Oh, Terus iya? bulan ketiga kan habis sisanya. Oh. Aku harus pulang. Gitu. Pulang udah langsung bawa cucu. Enggak, aku bilang lah, aku aku enggak, waktu aku menikah pot bunga dia jatuh. Oh. Bunga di rumahnya di lebih tinggi. Wow. Jadi kadang-kadang Alam kesel bercerita. diceritakan. Dia ada tandanya, dia bilang itu nong bilang sama kakak saya. Oh, pot bungaku yang cantik ini jatuh ya, dia bilang. Kayaknya anakku diambil orang, dia bilang. Oh iya? Gitu. Itu sebelum Uni kasih tahu ya? Belum, itu mau menikah besoknya, jadi hari ini dia ada tanda. Tapi aku pamitan sama kakakku di Indonesia, aku minta maaf, aku mau menikah. Terus ya udahlah Pe, udah jalanmu. Aku udah umur 30 ya, umur 30 Waktu itu ya. Aku memang pengen menikah tahun 2000, karena tahun 2000 itu kata orang Cina tahun naga, tahun emas. Jadi aku harus menikah di tahun 2000. Nggak tahu siapa jodohnya, pasti aku harus perlantianku harus berakhir di tahun 2000. Karena sio-sio yang Sio-sio dilihat ya. ngerti aja gitu, kayak ngerti aja, tapi tahun itu kayak tahun genap deh. Oke. Tahun yang gampang diingat gitu. Jadi ada ditandainya sama mama ya Uni ya. Dia Tanggal aku mama. pamitan malam ini mau menikah. Hari ini juga dia mimpi pot bunganya jatuh dan besok memang pecah pot bunga dia. Wow. Dia bilang dia karena udah suka bunga gantung. Oh. Dia bunga itu cantik, dia suka gitu. Apa tandanya nih Nang ya, kayaknya nggak gadisku diambil orang. Apa benar dia ke Jepang? Iya lama ke Jepang, katanya gitulah. Kakak juga kan ikut bersekutu. Iya. Ya udah, kalau waktu kita pulang, aku bilang pulang. Aku Datang ke Besmenir dong pas pulang Iya, berdua. berdua. Aku bilang aku di Belanda. Aku dari Belanda. Aku bilang gitu kan. Aku dari Belanda mah, aku bukan ke Jepang. Sedih Nggak mau juga bohong. ya ini ya. Aku sudah menikah. Oh, marah Uni dia. sampai mau nangis loh ini ceritanya seriusan. Iya, marah dia. Terus dia bilang besoknya aku nyampe malam, dia tidak menemuin aku. Wow. Dia tidur. Pasti jadi kecewanya itu double Uni. luar biasa. Dan tidak disetujui, diam-diam lagi, udah ngambil pula lagi langsung pasti. Iya, ya. karena kalau aku bawa anaknya, cucunya, dia pasti nerima Iya. gitu. Kalau nggak mungkin aku di apanya lagi. Terus dia tidur di tempat tidur ngadapnya ke dinding, nggak mau nengok muka. Malam itu aku nyampe langsung ke rumah lah. Aku mau pulang ke bilang, aku cium kakinya, aku minta maaf, lain-lain. Aku udah hamil, aku bawa cucu mama gitu. Iya, tapi intinya ya jangan menikah tanpa restu orang tua. Itu aja satu. Karena ridhonya orang tua itu ridhonya Tuhan, ridhonya Allah. Dan itu aku pelajari satu hal. Sorry dulu nih, Uni ya sampai nangis. Seriusan. Ya, Kak. Sedih ya, Uni ya. 20 tahun yang lalu ya. Tapi kan akhirnya Uni kan alhamdulillah ya Uni si Menir baik. Jadi Ya, dia terus enggak, dia bilang, mamaku bilang, kalau kau ngambil anakku, ambil secara Baik-baik. adat, Adat. secara adat. Mamaku orang Padang kan, mamaku pingin anaknya dipestakan dengan orang adat Padang. Dan dia pingin segera aku menikah dengan orang Padang. Iya, iya. Karena aku penerusnya, aku itu seperti dia, fotokopinya dia. Mama itu Berbisnis pekerja semua ya. keras, pandai berdagang, pandai cakap, kayak si Lape, semuanya. Katanya kalau orang bilang, kalau Ete itu, mamaku udah meninggal, tapi kalau aku masuk tebing tinggi atau gang kesatuan Jadi kayak- tempat itu, orang bilang Ete itu hidup lagi. iya ya. Jadi dia itu aku. Iya, Jadi- iya, iya. Jadi kita berdua seperti satu. Memang Dekat banget berarti ya. Uni. memang kerasnya dalam hidup cuma aku yang ngalamin, sama dengan dia. Jadi dia bilang, Lape, kau itu nanti yang Berhasil. pekerja keras. Kau tidak jadi orang kaya, tapi kau akan menolong saudara-saudaramu. Dia bilang itu, karena kau mau bekerja keras. Kita selalu bersama kalau bekerja. Banyaklah. Tapi jadinya akhirnya menikah dengan adat Padang juga Uni. Iyalah. Di situ Jadi ya. di Pinang, orang tuanya datang, orang tuanya juga udah nggak bisa bilang apa, karena anaknya juga nggak menikah, 32, saya 30, menjadi perawan tua. Jadi macam tua juga. Anak juga nggak mau menikah, kecuali dengan si Lape. Wow. Saudaranya juga bilang nunggu siapa, tapi itu semua jodoh ya. Iya, Memang iya, Tuhan benar, itu benar, benar.
ngasih gitu ya. Iya, padahal udah sampai Uni juga ke Malaysia, Malaysia, udah dia juga udah tunangan udah. si Munir, ya kan? Makanya kalau di buku kan ada ceritanya kayak Siti Nurbaya 13 tahun gitu-gitu aja gitu ya, tapi jadi gitu. Aneh kan ya, sudah bertunangan, kita udah kemana, balik lagi gitu. Waktu pisah 8 tahun itu kakak udah punya Udah. pacar juga? Udah punya pacar lagi gitu, udah mau menikah juga. Wow, akhirnya Jadi ya. Memang jodoh. memang jodohnya, ya itu jodohnya. Dan dia kenapa? Yang aku yakini sampai sekarang, dia minta anak dari aku, dapat kan? Iya, iya. Aku gini, itulah ucapan doa. Iya, iya. Apa yang dia Bener, ucapkan bener. jadi kenyataan. Iya, Jadi iya, di iya. hidupku ini semua itu seperti apa kak? Miracle Blessing ya? Kak, ya. Jadi kenyataan semua doa-doa itu. Wow, iya dong. Beneran. Makanya aku suka bilang hati-hati dan bicara apa yang kita ucapkan. Itu doa. Doa yang baik-baik lah yang Iya. keluar ya. Uni juga 1 bulan menikah langsung hamil 2 bulan ya. Yang betul-betul Satu ngasih bulan anak. nikah kosong, bulan keduanya hamil. Langsung dikasih juga- anak ya. Iya. Juga. Wow. Terus tapi aku nggak dia pernah mengeluarkan kata-kata yang marah begitu ya tentang pernikahanku. Tapi itu apakah karma? Karena dia nggak setuju ya. Apa namanya? Aku nggak mau bilang apa kata-kata itu. Iya, udah. Itu pun terjadi. Wow. Itu pun terjadi dalam hidupku. Dan anakku memang meninggal yang pertama itu. Aku nggak menyalahkan siapa-siapa, nggak menyalahkan kutukan atau karma atau apa. Itu semua Allah yang ngatur. Kalau dia mengambilnya 1 dari aku, dia sudah mengambilnya 2 untuk aku. Jadi aku punya anak 2 laki-laki. Berarti anak pertama ini udah Meninggal, meninggal habis itu. Umur berapa itu? Baru lahir. Oh. Lahir lah, hidup 5 jam. Oh. Terus meninggal. Dan terus aku bilang cabutlah mamaku yang kata-kata. Cabutlah. Karena apa yang tadi ucapkan orang tua susah ya kak. Susah untuk kembali. Oh, berarti sempat terlontarkan kata-kata dari mama saking Iya, marahnya saking ya. marahnya. Saking Karena kecewanya pernikahan itu mungkin ya. diam. Karena aku kawin lari. Oh iya. Jadi waktu kawin lari itu dia pun nggak tahu aku Itu aku nih double ya, udah kawin lari terus ini langsung hamil pula, dikasih sudah menikah langsung, jadi kayak double gitu, dikhianati 2 kali ya. Makanya sampai marah, sampai keluarlah kata-kata Iya, yang padahal akhirnya jadi doa juga buat ke Uni jadinya untuk anak pertama ini. Iya, nah, padahal itu aku merencanakan ingin cepat berkorona supaya hati dia luluh. Tapi memang dia berapa bulan kemudian dia bilang oke, mama setuju, mama ridho. Ya itu jadi ya udah. Dan dia baik lah hubungannya sama suami. Sekarang udah, tapi mama udah meninggal kan Uni? Udah Tahun waktu berapa? 2011. Oh, 2000. Berarti Uni baru menikah, mama? Mama 2000 menikah, 11 tahun kemudian. Oh, 2011. 2000 menikah. Oh iya iya. Oh 11 iya. tahun masih kalah. Tapi mama pernah ke Belanda? Enggak. Nggak Dia mau? nggak bisa naik pesawat, dia ada jantung. Oh. Kemanapun dia nggak bisa. Jadi dia naik bus atau apa. Ada juga. Dia itu ininya nggak kuat. Jangan aku bawa. Pernah lah ini ngomong, ayo lah mak, jalan kemari tengok cucu. Pada dia pulang kan, aku 4 misalnya. Kalau mama kan cuma sendiri gitu ya. Jadi makanya ini nggak usah lah kalau aja pulang gitu. Jadi itulah ya Uni, kalau kita mengingat tentang cerita-cerita yang lampau pasti ada rasa ini haru ya. Uni ini sampai ceritanya sampai sedih loh, sampai menangis loh mengingat bisa. Tapi Uni nggak menyesal kan menikah sama Menir? Enggak lah. Bahagia lah Kan ya. udah takdir. Sudah jodoh takdir. Alhamdulillah Menir juga baik ya, anak-anak juga sehat-sehat ya Uni ya. Iya. Usaha Uni ini juga sangat maju di Belanda ini ya, namanya Lapekjo. Pokoknya kalau teman-teman lagi berlibur ke sini itu nanti aku ada kebetulan nanti kita ada mau pesan makan bawa ke rumah. Nanti di hari apa aku akan posting itu pas kita lagi makan masakan Uni ini. Nah, terus pokoknya rasanya bener-bener autentik Indonesia. Jadi Uni ini nggak membuat masakan itu menurut lidahnya orang Belanda. Emang bener lidahnya orang Indonesia. Dan Uni, teman-teman seperti yang aku bilang, hanya di Ibet Siagian kalian bisa mengetahui kehidupannya, cintanya Uni Lapekjo ini. Dan kita masuk yang ke part kedua, yaitu tentang
Bagaimana usaha Uni ini mulai merintis usahanya restoran Padang yang terkenal di Belanda. See you di part kedua masih bersama Uni Lapek dan Teteh Uni Theodora. Uni kedua.